Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin pun. Pertama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang sampai dengan detik ini kita sudah bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya lupa juga disampaikan salam salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapat syafaat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya sampaikan kepada yang terhormat Pak Adinal Junaidi selaku Gubernur Lampung dan jajaran yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan pada hadirin undangan ada, saya lihat ada dari Polda diwakili oleh Bu Umi, dan dari DPRD ada Pak mewakili Pak Yanwar. Jadi agak kesibukannya Pak Ketua ya Bang. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih atas kesempatan mewakili beliau. Jadi izin melaporkan ini Pak Agus dan para undangan sekalian, perjalanan yang begitu panjang, meskipun baru 2 bulan kami terbentuk untuk menamakan visi dan misi bahwa M-Kreasi ini adalah media kreator cyber Indonesia. Kenapa saya bilang begitu? Karena di sini memang himpunan orang-orang kreatif yang ingin berkontribusi secara aktif. Sebenarnya dengan visi-visi tadi sudah disebutkan, cuma ini saya ini aja dalam bentuk penyampaian. Perjalanan yang begitu singkat, sebenarnya 2 bulan itu kami diibaratkan bayi baru lahir, tapi kami punya komitmen bagaimana kawan-kawan kita menyatukan visi dan misi ini agar pembangunan atau kontribusi kami yang kreasi pada masyarakat Provinsi Lampung ini bisa lebih berwarna. Makanya tadi Pak Gus sempat tanya sama saya, apakah ini memang dari berbagai media? Benar Pak Gus. Jadi undangan para hadirin sekalian, kawan-kawan anggota saya ini memang adalah rata-rata pengusaha media dari lintas organisasi, dari PWI-nya ada, YMSI-nya ada, SMSI-nya ada, dan lain sebagainya. Ini saya satukan, orang-orang yang kerasnya ada dan yang lembutnya ada. Tapi pada dasarnya kami tidak mengkhususkan diri sebagai organisasi dan profesi. Kenapa? Karena kami membentuk himpunan agar kami lebih elegan. Elegan dalam arti kami tidak hanya memfokuskan pada suatu persoalan, karena begitu banyak persoalan yang kita alami di Lampung ini, apalagi pasca COVID itu. Pak Adinal sangat mungkin secara pemerintahan ya, dengan defisit segala macam, tapi berhasil beliau bereskan dalam waktu jarak sekian bulan itu kayaknya. Apresiasi banget untuk Pak Adinal dan Ibu Luni yang mungkin lagi hadir ya di kesempatan yang lain lagi ada acara. Jadi Pak Agung dan hadirin sekalian, M-Kreasi ini memang saya buat selaku inisiator, termasuk mungkin Pak Agung sempat dengar atau kan Pak Kepala OPD dan yang lain kenal, ada Kiki almarhum, Rizky Pariansa, dan Ahmad Abdullah Masud. Itu adalah salah satu pionir yang melakukan diskusi dengan saya agar membentuk M-Kreasi, media kreator cyber Indonesia. Karena kita punya kesamaan visi bahwa bro, kok aktor ini gini-gini aja gitu. Karena kita mesti berkontribusi secara aktif melalui kompetensi yang kami punya, sebatas kompetensi kami. Karena saya mendorong ini Pak Gut, kawan-kawan ini jangan hanya kita ini bentuk, gampang kalau membentuk, memulai, tapi konsistensinya itu yang perlu. Konsistensinya tentunya dipromosikan dalam bentuk-bentuk ide-ide gagasan. Makanya saya bilang dalam setiap audiensi, mungkin kepala di sini semua hadir dan tempat kami audiensi, bahwa M-Kreasi ini adalah sebagai medan tutorial, sebagai medan pertempuran gagasan ide, agar kita bisa berkontribusi bagaimana Lampung ke depan, terlepas nanti
Pak Rinal apakah lanjut atau tidak. Cuma kita berharap mungkin yang di sini semua beliau bisa berkontribusi lagi selama periode ke depan. Mudah-mudahan ya Pak Gun ya. Terasa. Amin, amin, amin. Jadi Pak Gun, dinamika sampai perjalanan dengan hari ini saya terima kasih banget sama para anggota dan kawan-kawan dan khususnya kepala OPD atas arahan Pak Gun. Itu pertama-tama kami audiensi memang harus dari kepalanya dulu gitu loh. Pak Gubernur, kami dijadwalkan oleh protokol itu hanya 30 menit. Bayangin 30 menit sikapnya kayak apa itu kan. Tapi ternyata itu waktu dibuat beliau 3 jam. Jadi kalau dia nggak tahu dengan sosok Pak Rinal sebenarnya ketika itu dibilang serem, itu terbantahkan saat itu juga. Karena beliau ini sebenarnya orangnya lucu, iya. Bahkan beliau malah sempat bilang bercermin, apa iya bahwa ini serem? Enggak, Bapak itu lucu. Ternyata sempat begitu ya. Ini luar biasa Pak Gubernur. Jadi terbantahkan dengan acara itu, kawan-kawan yang selama ini mungkin biasa takut ya, atau suasana hati ketika kawan-kawan media ingin melakukan suatu kerja-kerja jurnalis. Ada kadang hal yang memang ketika pada saat Pak Gun ditanya atau ini posisi Pak Gun memang lagi kasihan atau apa, sehingga mungkin ya ada hal lain yang nggak tanpa sadar itu keluar. Tapi kita maklumi itu, karena sejatinya juga Pak Gun juga punya berbagai rasa seperti yang dirasakan oleh kawan-kawan lain. Kalau bicara soal presiden ke belakang lagi, saya sempat sampaikan ke Pak Gun, sebenarnya kelucuan beliau itu sudah ada sejak sebelum beliau menjadi pimpinan tertinggi di daerah Lampung. Pada medio 2018-19 silam, saya mengawal Pak Gun hampir setahun, mulai dari wayangan sampai dengan jalan sehat. Tiap minggu kami berkeliling Lampung. Saya selaku tim media, tapi nggak termasuk di sini Pak Gun, kawan-kawan media. Karena saya memilih orang-orang di sini memang seperti yang saya bilang sama Pak Gun waktu itu, ini melalui fit and proper test. Meski nggak kayak di tempat lain di fit and proper test, kan orang-orang ini adalah orang-orang terpilih. Jadi banggalah kalian kawan-kawan yang terpilih hari ini. Ketika 2019 saat sosialisasi mulai dimasukkan, itu saya aktif pada saat di Waikanan di kampung Pak Gun sendiri. Kami di luar masuk katakan sebagai tim pengintai. Apa yang itu nggak hanya bahan dari beliau aja. Kami Pak Gun menggali permasalahan dan potensi, menjadikan kami gerakan apa yang potensi di daerah, apa permasalahan di daerah, misalnya soal hukum. Jadi ketika itu rilis sudah muat, naik ke semua media, Pak Gun waktu itu sempat tanya pada saat sambutan, saya mendapatkan informasi dari media bahwa ada persoalan-persoalan di sini. Itulah yang kami dan bapak-bapak sekalian. Mungkin salah satunya itu berkaitan penghargaan mungkin nggak terhitung lagi nih Pak. Apalagi kalau lanjut lagi nih Pak, mungkin lebih banyak penghargaannya. Jadi mungkin itu saja. Kalau saya mau ngomong sebenarnya banyak, cuma dalam pemberitahuan WhatsApp tadi malam setelah acara ini ada acara lagi Pak Gun untuk paripurna. Jadi mungkin kita kasih kesempatan dulu untuk buat Pak Gun, walaupun banyak hal. Tapi saya sempat dibisikin juga tadi kawan-kawan, berita bagus. Saya izin sama Pak Gun bahwa Pak Gun izin ini kepala-kepala OPD semua pada hadir, atau ada yang nggak hadir atau diwakili. Pak Gun bilang kamu angkat soal BUMDes agar bupati dan kepala-kepala OPD ini semua tahu bahwa itu program saya harus dibuka, harus lebih di ekspos lagi. Karena Pak Gun juga sempat bilang bapak-bapak sekarang, saya ini banyak program tidak terekspos, nggak tahu salahnya di mana.
berarti kan harus ada pembenahan ke depannya pada kepala OPD. Dan saya ucapkan terima kasih di samping memang arahan dari Pak Gub maupun dari beberapa kepala OPD, tapi kalau saya sebutkan di sini Pak Gub, nanti takutnya yang lain. Ada juga kami bukan penolakan, tapi memang nggak diterima di salah satu satker. Saya sempat ngomong dari sama Pak Gub, tapi nggak apa-apa lah. Kedepannya mungkin mereka akan beribadah. Terima kasih sekali buat OPD yang partisipasinya luar biasa, sehingga tercipta karya kami yang membuat kreasi ini berbeda, bahwa tercipta buku kata orang tentang harimau. Ini mungkin sejarah yang akan selalu diingat ke depannya, baik oleh Pak Gub sendiri maupun dari seluruh masyarakat Lampung. Terima kasih. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita minta dukungan sekalian ke depan, bagaimana kreasi ini bisa lebih berjaya dan bisa berkontribusi secara aktif sesuai dengan visi-misi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi hadirin yang kami hormati, Perhimpunan Media Kreator Cyber Indonesia. Kami, M-Kreasi, merupakan organisasi nirlaba non-profit yang bergerak di bidang pendidikan, pemberdayaan, kepemimpinan, kewirausahaan, media dan informasi, digital dan multimedia, yang bertujuan untuk kemaslahatan publik dan peningkatan kapasitas. Dilatar belakangi oleh realitas sosial dan ekonomi masyarakat yang berusaha untuk bangkit dari kondisi pasca pandemi COVID-19 dan recovery ekonomi, M-Kreasi berusaha mewujudkan harapan umum masyarakat dan anggota yang terlibat dalam wadah kreativitas tanpa batas. 4.0, M-Kreasi meneguhkan diri dalam karakter sosial dinamik sebagai perwujudan organisasi modern yang inklusif dan mampu menjadi pendorong bangkitnya masyarakat berjaya, adil dan makmur, serta menjadi mitra strategis pemerintah dan rakyat. Digawangi oleh multi talenta Ciamis, mulai dari penulis, kreator, jurnalis, entrepreneur yang mempunyai kesamaan visi untuk membumikan semua harapan. M-Kreasi membangun visi, berkontribusi aktif, mendorong terwujudnya masyarakat Lampung yang kreatif, inovatif, berwawasan literat dan agamis, berkebudayaan, serta berwatak patriotik nasionalis di tengah modernisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penyerahan buku secara simbolis selesai.